Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak hebat. Masih tetap semangat ya menerima pelajarannya. Setelah pelajaran agama, kita lanjutkan materi ke tematik muatan IPA tentang organ gerak manusia. Materi yang akan disampaikan yang pertama mengenai organ gerak manusia yang terdiri dari alat gerak aktif dan pasif. Yang kedua mengenai rangka manusia dan yang ketiga mengenai otot. Nah, sekarang siapkan buku catatanmu ya. Catat hal-hal yang penting. Selamat menyaksikan. Sama halnya pada hewan, alat-alat gerak pada manusia ada dua macam. Yang pertama, alat gerak pasif yaitu tulang. Yang kedua, alat gerak aktif yaitu otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Otot inilah yang melekat pada tulang. Tanpa adanya otot yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia akan diam dan tidak dapat membentuk suatu pergerakan. Kita akan membahasnya satu persatu, organ gerak pada manusia. Yang pertama, alat gerak pasif, yaitu tulang. Keseluruhan dari bagian tulang yang membentuk tubuh disebut dengan rangka. Fungsi dari rangka menegakkan badan, memberi bentuk pada tubuh, tempat melekatnya otot, dan melindungi organ tubuh yang penting. Rangka manusia dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama rangka kepala, yang kedua rangka badan, dan yang ketiga rangka anggota gerak. Ini merupakan gambar rangka manusia yang terdiri dari rangka kepala yang berfungsi untuk melindungi otak, rangka badan yang berfungsi untuk melindungi organ-organ penting, dan rangka anggota gerak yang berfungsi untuk berjalan, berlari, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahasnya satu persatu mulai dari rangka kepala yang berfungsi untuk melindungi otak. Rangka kepala terdiri dari tulang ubun-ubun, tulang dahi, tulang hidung, tulang mata, tulang rahang atas dan rahang bawah, tulang kepala belakang, dan tulang pelipis. Yang kedua, rangka badan yang berfungsi untuk melindungi organ jantung, paru-paru, hati, dan organ reproduksi. Rangka badan terdiri dari tulang selangka, tulang belikat, tulang leher, tulang dada, tulang rusuk, tulang belakang, tulang kemudi, tulang panggul, tulang ekor, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Yang ketiga, rangka anggota gerak yang berfungsi untuk berjalan, berlari, memegang, dan lain-lain. Rangka anggota gerak terdiri dari anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas terdapat pada tulang lengan manusia, yaitu tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang telapak tangan. Juga ada tulang jari tangan. Untuk membedakan tulang hasta dan tulang pengumpil, bisa kalian lihat untuk tulang pengumpil adalah yang sejalur dengan jari jempol kalian. Yang kedua, anggota gerak bawah yang terdapat pada tulang kaki manusia, yaitu tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Tulang lengan dan fungsinya. Tulang lengan terdiri dari tulang hasta yang berfungsi untuk membentuk lengan bawah sebagai alat gerak. Selain itu, menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Tulang lengan atas yang berfungsi sebagai tempat melekatnya otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. Tulang pengumpil yang berfungsi sebagai tempat menempelnya otot lengan yang menggerakkan tangan bagian bawah. Tulang pergelangan tangan
yang berfungsi sebagai alat gerak tangan, penghubung tulang jari dengan tulang pangkal lengan dan tempat menempelnya otot. Tulang telapak tangan yang berfungsi sebagai pemberi bentuk tangan untuk menggenggam, mencengkram, mengepal, dan gerakan lainnya. Selanjutnya, tulang kaki dan fungsinya. Tulang kaki terdiri dari tulang paha yang berfungsi sebagai penghubung antara tulang pinggul dan tulang-tulang pada anggota gerak bawah. Tulang kering yang berfungsi sebagai penyambung antara lutut dengan pergelangan kaki dan sebagai penyangga otot tungkai kaki. Tulang betis yang berfungsi sebagai penopang dan pemberi kekuatan otot pada saat berjalan dan berlari. Tulang pergelangan kaki yang berfungsi untuk menggerakkan kaki saat berjalan. Tulang jari kaki yang berfungsi sebagai rangka yang membentuk jari kaki dan tumpuan saat berjinjit atau melakukan gerakan-gerakan olahraga. Alat gerak aktif yaitu otot. Otot merupakan alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi dari otot: menggerakkan jantung, mengalirkan darah yang berisi oksigen dan nutrisi, menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Otot manusia terdiri dari 3 macam, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri dari otot polos: waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik, berbentuk gelendong, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, pergerakannya lambat dan mudah lelah, dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri-ciri otot lurik: berbentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau disebut multisel, mempunyai pigmen mioglobin dan inti sel yang berada di tepi. Otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau tanpa berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang memengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung. Otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan, dan terletak pada jantung.
memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Jadi, perbedaan otot lurik, otot polos, dan otot jantung, jika dilihat dari cara kerjanya, otot lurik bekerja dengan sadar, otot polos tanpa sadar, otot jantung tanpa sadar. Otot lurik terletak melekat pada rangka, otot polos pada organ dalam, contohnya usus, otot jantung pada jantung. Bentuk otot lurik silindris dengan garis gelap terang, bentuk otot polos gelendong, dan bentuk otot jantung silindris. Jumlah inti sel pada otot lurik banyak, terletak di tepi. Pada otot polos, satu inti sel terletak di tengah, dan otot jantung satu inti sel terletak di tengah pula. Sedangkan pergerakannya, otot lurik cepat dan mudah lelah, otot polos lambat dan mudah lelah, otot jantung bergerak dengan terus-menerus tanpa henti, tidak membutuhkan istirahat. Macam-macam gerak otot. Gerak meluruskan, contohnya pada lutut, siku, dan ruas jari. Gerak menekan ke bawah. Gerak menjauhkan, contohnya tungkai menjauh dari sumbu tubuh. Gerak yang membengkokkan, contohnya lutut, siku, dan ruas jari. Gerak yang mendekatkan sumbu tubuh. Gerak memutar lengan sehingga tangan menengadah. Gerak memutar lengan sehingga tangan menelungkup. Demikian tadi materi yang telah disampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian. Sekarang kerjakan tugasmu pada link yang terlampir di Classroom. Selamat mengerjakan.